Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazri Siregar, SEMM, Angkatan 3, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2024, Balai Diklat Keagamaan Medan. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan perundang-undangan. Tugas Agenda 3. Isu-isu di satuan kerja saya yaitu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan, ada tiga isu utama yang akan saya angkat. Isu pertama itu ialah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi. Isu kedua adalah kinerja pegawai yang belum optimal. Dan isu ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi internal. Isu pertama, pemanfaatan teknologi dan informasi. Jadi Kementerian Agama telah membuat langkah besar dalam digitalisasi layanan, dari absensi hingga pelatihan, dengan hasil yang jelas terlihat dalam efisiensi, transparansi, dan akses layanan yang lebih luas. Namun masih ada tantangan serius terkait integrasi sistem, keterbatasan SDM, literasi digital, serta keamanan data. Faktanya, di lapangan masih banyak ASN yang belum mampu mengoperasikan aplikasi digital secara mandiri. Terjadi resistensi dari masyarakat terhadap layanan digital di wilayah pedesaan atau kelompok usia lanjut. Yang ketiga, belum semua layanan dilengkapi sistem keamanan cyber modern. Yang keempat, ada resiko kebocoran data yang cukup tinggi, terutama karena pengelolaan IT belum sepenuhnya terstandar di seluruh daerah. Dan yang terakhir, literasi digital menjadi kunci utama keberhasilan transformasi. Tentu isu ini memberikan dampak negatif jika tidak segera dibenahi. Isu yang kedua adalah kinerja pegawai yang belum optimal. Dari yang penulis amati, masih banyak pegawai yang bekerja secara formal tanpa orientasi hasil. Capaian kinerja belum sesuai target, tingkat produktivitas rendah, dan minim inovasi dalam pekerjaan. Kinerja sebagai pegawai belum mencapai standar yang diharapkan, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Beberapa pegawai menunjukkan rendahnya inisiatif, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Data dan fakta di lapangan yang penulis temukan adalah tugas dan target unit kerja belum tercapai, dan ini menghambat kinerja kelembagaan. Yang kedua adalah kesenjangan antar pegawai meningkat, sehingga memberikan beban kerja yang tidak merata. Yang ketiga, motivasi dan semangat kerja menurun, terutama bagi pegawai yang berkinerja baik karena terpengaruh oleh lingkungannya. Yang keempat, pelayanan administrasi lambat dan tidak profesional, berdampak pada mahasiswa dan stakeholder. Isu ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi internal. Komunikasi internal, proses pertukaran informasi, gagasan, dan arahan antar unsur pimpinan dan staf, serta antar pegawai dalam satu instansi atau unit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dalam hal ini, di kampus UIN Syahada Padang Sidempuan. Data dan fakta yang perlu ditemukan adalah komunikasi cenderung top-down atau satu arah. Yang kedua, rentan terjadi miskomunikasi karena perbedaan pemahaman atau lambatnya penyampaian informasi. Yang ketiga, kurangnya budaya menyampaikan umpan balik secara terbuka. Dari ketiga isu tadi, nah penulis melakukan analisis isu untuk menentukan core isunya. Nah, dari sini penulis melakukan teknik eh, urgency, seriousness, growth. Nah, didapatkan total skornya isu yang kedua tadi, yaitu kinerja pegawai yang belum optimal, penulis tetapkan sebagai isu utama atau core isu karena menjadi konsekuensi langsung dari kurangnya integritas dan tumpang tindih beban kerja, berdampak langsung pada capaian target organisasi dan pelayanan, dan cakupannya yang paling luas dan krusial secara strategis bagi keberlanjutan reformasi birokrasi satuan kerja. Nah, selanjutnya di diagram fishbone ini, analisis akar masalahnya kenapa pegawai Uni Sahada itu kinerjanya belum terlalu optimal.
yang harusnya bisa lebih optimal dari yang sekarang. Dari material, kurangnya dukungan bahan kerja atau referensi kerja, sarana pendukung yang belum maksimal, dari metodenya ada belum memaksimalkan aplikasi pendukung kerja, tidak ada dashboard kerja real time, dari manusianya sendiri belum kurang kompeten karena belum mengikuti pelatihan dan belajar mandiri, tidak memahami tugas pokoknya dan fungsinya, dan motivasi yang belum maksimal. Selanjutnya dari lingkungannya mungkin belum kondusif, beban kerja yang tidak merata, dari mesinnya eh, tidak ada reward dan punishment yang maksimal, dan dari eh, indikator terakhir tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi berkala. Gagasan yang penulis tawarkan berdasarkan akar penyebab tadi ada tiga. Yang pertama adalah program pelatihan pemberdayaan mental agar pegawai itu menyadari bahwa pekerjaannya itu juga termasuk adalah ibadah dan kewajibannya. Yang kedua adalah reward dan monitoring appreciation program. Jadi eh, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melaksanakan tunjangan kinerja dan lain-lain, tapi mungkin lebih dari materi, apresiasi perkataan dan tindakan dari pimpinan juga mungkin dapat meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pegawai, dan dilakukan dialog kinerja berkala agar dapat diketahui di mana salah dan kurangnya agar diperbaiki dan meningkatkan kinerja ke depannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang isu-isu di unit dan satuan kerja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.